Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kami tengah berdiskusi dengan peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas dan juga peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Semuanya melalui sambungan Zoom. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis yang berikut ini. Nah, kita akan diskusikan juga bagaimana kemungkinan pemilih mengubah pilihannya dalam Pilgub Sumatera Utara. Berdasarkan data dari Indikator Politik Indonesia, ini risetnya tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2024, kemungkinannya itu cukup besar, yaitu 20,2%. Tetapi yang tidak akan mengubah pilihannya, menurut Indikator Politik, 78,4%. Sementara 1,4% itu tidak tahu atau tidak menjawab. Saya ke Mas Bawono kembali. Mas Bawono. Ya, baik. Mas. Ya, Mas, ini Anda dan Mas Toto sebenarnya sama-sama menggambarkan betapa Bobi Nasution ini istilahnya sekarang kalau pilkada dilakukan hari ini ya barang jadilah ini ya. Tapi apa faktor utama menurut Indikator Politik yang membuat Bobi ini kemudian lebih mudah dikenal dan dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara? Mas Bawono. Ya, pertama tadi juga sempat disinggung oleh Pak Toto ya, faktor status sebagai menantu Pak Jokowi itu juga turut membantu bagaimana Mas Bobi ini lebih mudah untuk dikenal publik gitu ya, Sumatera Utara. Dalam apa? Dalam kontestasi Pilgub mendatang. Dan itu sudah terbukti ketika misalnya memenangkan Pilwakot Medan di pilkada lalu dengan relatif mudah gitu ya menangnya. Dan jangan lupa mayoritas pemilih atau penduduk di Sumatera Utara itu terkonsentrasi di kota Medan. Ada sekitar 17% penduduk di Sumatera Utara itu berada di kota Medan, gitu ya. Pemilih juga banyak di sana dan di kabupaten misalnya Deli Serdang yang dekat dengan kota Medan. Jadi ketika Mas Bobi Nasution kemudian dipersepsikan oleh warga cukup berhasil memimpin kota Medan dan sebagainya dengan berbagai gaya kepemimpinannya, maka itu tentu saja turut berkontribusi bagi investasi elektoral Mas Bobi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu tidak lepas dari tidak terlalu bagusnya atau buruknya approval rating dari petahana Pak Edi Rahmayadi. Tadi seperti saya sudah sampaikan di awal, di temuan survei kami juga menunjukkan tidak sampai 50% warga di Sumatera Utara yang merasa puas dengan kinerja Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 gitu ya. Jadi sebagai petahana, angka di bawah 50% itu tentu angka yang yang tidak bagus gitu ya. Tidak bagus tapi berani maju pilkada juga ya Mas ya? Ya, apalagi ingin kembali untuk memenangkan kontestasi untuk menjabat di periode kedua. Tentu saja itu modal yang tidak bagus gitu ya. Angka approval rating yang tidak mencapai 50%. Dan kalau kita tanyakan juga dalam survei ini, apakah Bapak Ibu menginginkan kembali atau tidak menginginkan kembali Edi Rahmayadi sebagai gubernur periode mendatang, itu angkanya juga temuannya cukup mengejutkan. Jadi yang menginginkan kembali itu angkanya 31%. Nah ini kan kalau diperbandingkan dengan temuan survei ini bahwa dukungan terhadap pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Segala sekitar angka 29%, ini kan artinya mirip. Artinya orang yang menginginkan kembali Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur ya kurang lebih sepertiga dari penduduk atau pemilih di Sumatera Utara. Mas Bawono, kalau 31% itu mau lagi Edi Rahmayadi, apakah sisanya 69 itu pasti tidak mau atau bagaimana? Ya, 51,8% lainnya mengaku tidak menginginkan kembali Edi Rahmayadi sebagai gubernur 5 tahun mendatang. Otomatis angka 51,8% warga di Sumatera Utara yang tidak menginginkan kembali beliau menjabat sebagai gubernur 5 tahun mendatang, tentu akan jatuh pilihannya kepada sang menantang. Dalam hal ini, Mas Bobi Nasution yang diuntungkan. Ya, Mas Bawono, saya tidak mempertentangkan hasil penelitian Anda dengan Litbang Kompas, tetapi ada angka yang berbeda ya. Bagaimana Anda menerjemahkan ini secara saintifik?
Ya, kalau survei yang kami lakukan 28 Oktober sampai 3 November. 3 November. Saya lupa periode survei yang dilakukan oleh teman-teman di Litbang Kompas gitu ya. Mungkin periodenya tidak berdekatan atau agak jauh periodenya dengan periode survei yang kami lakukan. Dan kedua, kami juga melakukan berbagai simulasi ya dari top of mind, kemudian simulasi tertutup dua nama cagup saja tanpa nama pasangan calon. Yang terakhir kami melakukan simulasi dengan kertas suara, menyodorkan kertas Ya, suara, spesimen kertas suara pilgub gitu yang ada pasangan calon, foto dan nomor urutnya gitu. Nah, dari berbagai simulasi tersebut itu angkanya relatif konsisten. hmm, Artinya dukungan terhadap Pak Edi Rahmayadi, dukungan terhadap Bobi Nasution itu angkanya berkisar di angka 62% untuk oke. Mas Bobi Nasution, baik ketika simulasi tanpa pasangan calon maupun dengan pasangan calon, dan dukungan terhadap Pak Edi Rahmayadi juga angkanya di sekitar 29%. Mm-mm. Baik disimulasikan Pak Edi Rahmayadi saja melawan Bobi Nasution, baik juga dengan disimulasikan pasangan calon. Ya, oke. Saya ke Mas Toto lagi. Mas Toto tolong dikonfirmasi karena survei Kompas itu kan tanggal 22 sampai 28 Oktober ya Mas ya. Artinya 2 hari sebelum debat pertama untuk calon kepala daerah Sumatera Utara. Tapi yang menarik Mas Toto adalah faktor demografi. Bagaimana faktor demografi ini khususnya kalau kita bicara usia pemilih di Sumatera Utara itu sangat memengaruhi Bobi bisa di atas angin, Mas Toto. Ya, tadi yang terkait juga demografi itu bagian dari aspek sosiologis ya. Ya, Jadi demografi, kemudian identitas sosial, kesukuan, itu semua itu menangnya Bobi menunjukkan banyak bahwa, ya. ya, jadi menunjukkan bahwa Bobi ini sudah menang duluan Hmm. sebelum tanding. Sebetulnya soal petahana itu di berbagai daerah itu dia mempunyai kapital yang cukup besar. Tetapi rupanya ada dispute ya, jadi ada mix di Pak Edi Rahmayadi ini, sehingga banyak pemilihnya itu yang lepas. Jadi misalnya sebagai contoh misalnya dibandingkan dengan Pilkada 2018. Jadi pemilihnya Pak Edi Rahmayadi di 2018 itu justru sekarang lebih banyak yang milih Bobi. 41% milih Bobi, 35% milih Pak Edi. Sementara pemilihnya Jarod Saiful Hidayat pada waktu itu ngeblok 65% memilih Bobi. Hanya 11% yang memilih Edi Rahmayadi. Oke. Sementara tadi kalau misalnya yang tidak tahu tidak jawab itu 34% memilih Bobi dan hanya 19% milih Edi. Kalau kita runut ke aspek yang lain, misalnya seperti dukungan partai, itu semakin memperlihatkan bagaimana sebetulnya mix ya, dispute atau kebingungan atau percampuran. Bagaimana pertimbangan memilih di masyarakat Sumatera Utara itu menjadi terbalik-balik. Jadi pemilih Pak Edi Rahmayadi ini justru banyak dari PKS. Ya, Sementara pemilih PDI justru lebih banyak ke Bobi. Jadi ya. dari sini kita bisa melihat ini ada faktor bahwa Pak Edi ini belum dilepaskan dari sosok sebagai calon gubernur dari PKS di masa lalu. Sementara pilihan kepada Pak Bobi banyak diwarnai juga dengan persoalan tadi, demografis, identitas sosial, termasuk juga latar belakang suku agama. Karena kita bisa lihat misalnya seperti pemilih Nias itu ngeblok kepada Bobi itu dengan cukup dominan, sangat dominan bahkan Ya, dibandingkan dengan wilayah-wilayah. Hanya suku Melayu misalnya dan suku Pak yang dia cenderung memilih Edi, itu pun tidak dengan jumlah yang dominan. Jadi dari sini kita bisa menyampaikan bahwa persoalan sosiologis ini kan persoalan dasar, Mas. Jadi kalau pasangan calon itu secara sosiologis dia sudah kuat, nah aspek struktural di lapis berikutnya itu menjadi kurang bisa memperkuat gitu. Apalagi ini aspek strukturnya pun Bobi relatif kuat karena dia komposisi koalisi partainya lebih besar gitu. ya. Lalu diperkuat dengan visualnya di mana dia lebih muda, kemudian juga pernyataannya juga belum ada yang istilahnya yang tergelincir gitu ya. Itu akan semakin membesarkan
apa itu namanya elektabilitas beliau. Ya, Mas Toto, ini artinya kembali ke faktor Edi Rahmayadinya ya, orangnya ya. Meski sudah di-endorse, didukung oleh PDI Perjuangan, ternyata nggak bisa ngangkat juga. Artinya kalau saya mengutip statement Anda terakhir, ini faktor PKS-nya masih lebih dominan nempel ke calon Edi Rahmayadi. Berbeda kalau kita menengok di Jawa Tengah misalnya, di mana PDI Perjuangan mampu ya mendorong calon kepala daerahnya Jenderal Andika. Pendapat Anda gimana, Mas Toto? Ya, itu salah satunya. Sebetulnya ada berbagai parameter yang bisa dilihat ya. Tapi kalau kita bandingkan dari semua ya, mulai dari parameter usia, kemudian SES, apa itu status sosial ekonomi, kemudian juga generasi, kemudian gender dan seterusnya, itu memang ini arahnya condongnya kepada elektabilitas Bobi yang lebih tinggi. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan tipologi masyarakat Melayu, tadi misalnya dibandingkan dengan di Jawa Tengah ya, itu ada beda yang unik, Mas. Jadi kalau di Jawa Tengah, itu pilihan dalam satu keluarga itu 50% bebas. Artinya gini, kesamaan pilihan kepala daerah, gubernur, cagup ya, kalau di Jawa Tengah itu 50% lebih bebas. Di Sumatera Utara ini kebalikannya. Artinya 50% itu tidak bebas gitu loh. Oh, itu kalau bapaknya pilih A, definitif. Istri anak ikut A begitu? Bisa jadi, tapi intinya bahwa tidak terjadi perbedaan pilihan di dalam satu keluarga. Artinya komunalitas di Sumatera Utara ini lebih kuat daripada di Jawa. Jawa lebih, dalam tanda petik, lebih demokratis dalam pilihan calon gubernur. Dan ini sangat menunjang elektabilitas Bobi tadi. Karena juga begini, ketika kita tanyakan soal jika ada tokoh yang mendukung salah satu paslon, apakah Anda akan mempertimbangkan pilihan Anda? Nah itu di sini yang terbesar adalah Prabowo, bukan Jokowi. Gitu. Jadi Prabowo di atas 40%, Jokowi 30-an%. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa suasana kebatinan masyarakat Sumatera Utara juga berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa, di mana faktor Jokowi masih paling tinggi. Kita ukur di Jawa Tengah, kita ukur di Jakarta, kita ukur di wilayah Jawa yang lain. Sumatera ini berbeda karena dia ada soal kesukuan, juga ada identitas yang, terutama di Sumatera Utara, itu ada enklav-enklav yang secara identitas sosial itu sangat berbeda, tetapi di dalam enklavnya mereka kuat ikatan sosialnya. Nah itu mempengaruhi dan membuat kita jadi memahami bagaimana elektabilitas Bobi ini menjadi tinggi dan tadi naik ya, hanya dalam 1 minggu. Kami 23 sampai 28 Oktober, kemudian seminggu kemudian rekan indikator itu sudah naik segitu tingginya. Betul. Elektabilitasnya Bobi. Ya, makanya ada kata-kata kalau sebelumnya ini Medan, Bung, ini Sumatera Utara, Bung ya. Jadi memang benar kata Mas Toto dan juga diperkuat Mas Bawono tadi. Oke, saya akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetap bersama kami.